Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh kembali sama-sama berkumpul beribadah, sekalipun mungkin kita di tempat yang berbeda. Kita percaya ada satu roh, satu iman, dan satu tujuan, misi satu untuk memuliakan Tuhan. Kita percaya pada sore hari ini kita pasti akan dapat berkat dan kita akan terima dari ibadah pada sore hari. Mari kita akan mulai pada kita akan bersama-sama boleh mempersiapkan hati kita. Pertolongan kami datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena kasih setianya, maka itu turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus akan menyertai saudara sekalian. Saudara boleh beribadah kepada Tuhan bahkan sampai Maranatha. Amin. Happy Sunday buat jemaat Tuhan Diapondra yang ada di rumah masing-masing. Kita akan datang kepada Tuhan, di hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Mari kita semua persiapkan hati kita. Kita tahu bersama bahwa saat ini mungkin adalah masa-masa yang sulit bagi kita, karena kita tidak bisa beribadah seperti biasanya. Tetapi yakinlah, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu hidup di dalam kehidupan kita dan siap memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita semua yang datang kepadanya, bahkan yang takut akan Dia. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab
karena pagi ini Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Bahkan pagi ini Tuhan, kami akan mengangkat ibadah kami. Kami mohon Bapa, Engkau ada bersama-sama kami di dalam ibadah ini. Engkau urapi ibadah kami mulai dari pertama, pertengahan hingga boleh berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam ibadah ini, kami percaya Bapa, Engkau akan sucikan dan kuduskan kami, sehingga ibadah yang kami naikkan boleh sungguh-sungguh berbau harum di mezbah Tuhan. Kami berdoa, Tuhan kiranya ada di dalam ibadah kami. Tuhan kiranya memproteksi ibadah kami, supaya benar-benar hati kami dan seluruh jiwa kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, terima kasih semua jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan, yang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati mereka, supaya ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka boleh mendapatkan sukacita yang baru Bapa, sehingga akhirnya mereka boleh hidup berpengharapan bersama dengan Tuhan saja. Ini doa kami Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Nah Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sudah hidup bagi kita, bahkan Dia sudah memberikan kemenangan kepada kita. Mari saat pagi hari ini kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan yang sudah memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kehidupan kita. Kemenang-kemenang bersama Yesus. Sebab Dia Tuhan, sahabat yang begitu dekat dengan kita. Pada pagi hari ini saya ajak kita semua untuk menyiapkan hati kita menerima taburan firman Tuhan yang begitu membenarkan kehidupan kita, yang kembali mengingatkan kita bahwa ada satu sosok pribadi yang pengorbanannya begitu besar kepada kita, yang siap memberikan dirinya untuk mengganti dosa sendiri kita.
Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada kesempatan sore hari ini, sekalipun situasi yang tidak mendukung, tapi karena semangat saudara semua dan semangat kita semua, sehingga saat ini bisa terwujud ibadah, sekalipun harus lewat live streaming. Kita percaya saudaraku, sekalipun kita live streaming, kita tetap satu dalam Tuhan. Kita satu roh, satu iman, dan satu visi untuk memajukan pekerjaan Tuhan, terutama di Gia Pondra. Oleh sebab itu, firman Tuhan akan membangun kita pada sore hari ini. Ini untuk kita boleh bersama-sama dibangun oleh firman Tuhan, yang mana kita masih di sekitar kebangkitan, saudara. Oleh sebab itu saya mengangkat satu tema untuk kebangkitan Yesus memberi harapan baru. Kebangkitan Yesus memberi harapan baru, saudara. Saya akan dasari satu firman Tuhan di dalam Injil Lukas 24 ayat ke-5 dan ke-6 yang berbunyi demikian. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk kita boleh mengambil tema ini dan itu akan memberkati kita semua, yaitu kebangkitan Yesus memberi harapan yang baru. Maka itu saudaraku, mari kita mohon pimpinan penyertaan Tuhan ke firman Tuhan pada sore hari ini supaya kita semua diberkati Roh Kudus yang sama ini akan menjamah kita, menerjemahkan firman Tuhan dan kebutuhan kita masing-masing, sehingga Logos ini akan jadi rema dalam tiap kehidupan kita. Maka mari saudaraku, saya akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan sama-sama berdoa, baik yang di gedung ini, di gedung gereja ini, atau di rumah kita masing-masing. Semua pimpinannya. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan sore hari ini, kalau kami masih dimungkinkan ada di tempat ibadah di mana kami berada, Tuhan, baik kami di tempat kami masing-masing ataupun di gereja ini, Bapak, kami tahu Tuhan yang hadir memberkati kami dan menolong kami semua, terutama sebentar firman-Mu yang akan memberkati kami. Maka tolong hamba-Mu yang hina, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu untuk menjadi salur berkat kami yang mungkin hari ini sedang kehilangan pengharapan. Ada pengharapan yang baru, yang mungkin saat ini sedang melalui pergumulan yang berat. Tuhan akan berikan pengharapan daripada Engkau. Mari Bapa, Roh Kudus sekali lagi yang akan boleh menerjemahkan firman Tuhan dan memotivasi kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita mengambil tema, yaitu kebangkitan Yesus memberikan harapan yang baru. Yang pertama, poin pertama adalah di mana Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Yang kedua, yaitu Yesus sang inspirator dan sang inovator yang akan kembali berinisiatif untuk mencari yang putus asa, mencari yang kehilangan pengharapan, bahkan kembali membangun sebagai inovator, memotivasi, memberikan solusi yang terbaik. Dan yang ketiga, poin yang ketiga adalah di mana Dia sedang menunggu di surga untuk menantikan orang-orang yang setia. Maka itu saya mulai dari pertama, yaitu tentang pengharapan. Saudaraku, pengharapan itu adalah didefinisikan oleh surat Ibrani, dan sudah tahu surat Ibrani itu oleh seorang hamba Tuhan yang mendapatkan ilham, mendapatkan tuntunan, mendapatkan hidayah dari Roh Kudus, sehingga saya percaya definisi ini sangat tepat dan sangat akurat dalam hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan demikian, bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Pengharapan didefinisikan oleh
penulis Ibrani dia berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat ya dan aman bagi jiwa kita. Saudara, kalau kita baca sekilas saja itu kita tidak ada apa-apanya, tapi kalau kita kembali melihat yaitu kalimat berikutnya yang telah dilakukan sampai ke dalam tabir itu mengingatkan kita kembali kemarin pada waktu Jumat Agung terjadi satu peristiwa bahwa waktu Yesus mati di kayu salib ada 3 peristiwa dan antara lain satunya adalah tabir itu di bait Allah terbelah menjadi 2. Itu yang membuktikan adalah kembali pemulihan hubungan manusia dan Allah. Dan kalau sudah kita melihat pengharapan adalah sauh, itu sangat tepat karena ada unsur ilahi, ada unsur Tuhan Yesus di sana yang telah kembali memulihkan hubungan kita sehingga pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Amin, saudaraku. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan karena kita tahu kalau kita berharap kepada manusia, saudaraku, kita akan kecewa. Saya punya seorang dokter jantung, namanya Dokter Andreas Ari, saudaraku. Dia dulu menangani kami, tapi kemarin saya melihat, saudara, apa yang terjadi di Kaliati, dia termasuk orang yang kena virus 19. Sudah kita melihat bahwa tahulah, saudaraku, ternyata kalau kita berharap kepada manusia itu terbatas. Tapi kita percaya bahwa pengharapan kita bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Bahkan Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan daripada Allah tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan. Maka itu saya percaya pengharapan yang memberikan kekuatan kepada kita. Pengharapan itu penting buat kita, saudaraku. Bahkan saya sendiri juga, saudaraku, di mana kalau saya bertahan sampai hari ini, saya kalau ada harapan, ada kekuatan, saudaraku. Kalau saya mengingat kriteria daripada virus COVID-19 itu, saudaraku, dikatakan di sana adalah yang diserang para manula-manula, dan ini termasuk manula kan, seumur 65 tahun. Berarti saya rentan kena serangan. Dan kalau saya pesimis, saya tidak punya harapan, saudaraku, maka tentu gimana kita ini bisa kena. Tapi kalau tahu saya punya harapan daripada Tuhan, itu paling tidak minimal ada kekuatan yang memotivasi kita, saudaraku. Memotivasi saya secara pribadi. Maka itu saya percaya, saudaraku, di mana pengharapan dari Allah tidak mengecewakan. Bahkan kemarin saya sambil guyon sama istri saya bilang begini, itu rambutnya kok belum disemir lagi, masih banyak yang putih, itu semir mestinya. Karena nanti kalau disemir kan bisa mengelabui virus corona itu. Ya, karena apa? Jadi kita tahu virus corona menyerang orang-orang yang manula, yang rambutnya tidak putih itu, wah ini manula pasti diserang. Kalau belum tentu yang rambut putih itu manula. Tapi jelas, saya diguyon sama istri saya, hati-hati, kita ini sudah waktu usia ini sudah cukup, ya, makanya kita harus hati-hati sekali karena pengharapan dari Allah terus memberi kekuatan. Tetapi sayang sekali lagi, bahwa pengharapan yang diharapkan oleh mereka, terutama murid-murid Yakub, kembali tadi kita melihat ternyata mereka tidak punya pengharapan. Buktinya apa? Mereka itu mencari orang hidup di antara mati. Mereka tidak mengerti. Maka disini lagi bahwa ternyata Yesus datang kepada mereka dan membuka pikiran mereka. Yesus datang membuka pikiran mereka. Dia bangkit. Dia membuka pikiran mereka. Saya akan bacakan di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Saudara, berbicara mengenai pikiran, saudara, pikiran itu sangat penting sekali dalam peran kehidupan manusia. Kalau saudara melihat, saudaraku, pergerakan bisnis, pergerakan ekonomi, sosial, medis, itu semua digerakkan
oleh pikiran lebih dahulu. Bahkan kita ini ada live streaming, itu juga digagas oleh pikiran dulu. Maka itu pikiran dalam faktor hidup manusia itu penting sekali. Maka itu mari saudaraku, kita pada pagi ini, mari kita buka pikiran kita untuk menerima hal-hal atau informasi yang positif, untuk membangun kehidupan kita, karena semua dimulai di pikiran. Sangat penting sekali. Maka itu bukalah pikiran Anda, hal yang positif, yang baik, untuk membangun kita, keluarga kita, membangun diri kita, supaya hidup kita akan jauh lebih baik. Sekali lagi saudaraku, ternyata kalau setiap kita ingin menerima pikiran yang positif, yang baik, membuka diri untuk yang baik, bahkan informasi yang bisa membangun kita, bahkan firman Tuhan yang sangat penting. Ternyata saudaraku, ada satu oknum, satu pribadi yang tidak senang kalau pikirannya itu dibukakan hal yang baik. Ternyata itu sudah tertulis dari 2 Kor 4 ayat 4 atau 2 Korintus 4 ayat 4. Jadi orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah, tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ternyata kita melihat ada oknum pribadi yang juga ingin membutakan, ingin menutup pikiran-pikiran manusia. Apalagi pada waktu manusia mendengar berita Injil, seperti murid-murid kita kembali diingatkan. Ternyata mereka juga ditutup pikiran mereka, sekalipun mereka dekat dengan Tuhan bersama-sama secara fisik, tapi pikiran mereka, bahkan mungkin hati mereka tertutup, sehingga pada waktu kebangkitan mereka bilang tidak percaya sampai berapa kali. Di Markus 16 ayat 11-14 mengatakan ternyata mereka tertutup pikiran mereka. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Rupanya iblis pun saat ini sedang mulai terus berperang, mengintimidasi banyak orang, sehingga orang bisa ketakutan. Orang-orang ditabur dengan roh kecemasan, ditabur dengan roh-roh yang lain yang membuat pesimis, sehingga hidup tidak ada harapan lagi. Ditutup semua oleh iblis. Supaya apa? Supaya roh iblis yang begitu rupa yang sedang bekerja hari ini jago untuk menghancurkan setiap manusia. Bukankah dia punya misi untuk membunuh dan membinasakan, kata Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Maka itu mari pada saat sore hari ini kita diingatkan, buka pikiran kita berdoa sama Tuhan Yesus supaya Tuhan bukakan pikiranku, supaya apa? Supaya kita boleh mengerti apa yang terbaik daripada Tuhan. Dan kalau kita mengerti yang terbaik daripada Tuhan, seperti murid-murid jago yang mereka dibukakan pikirannya waktu itu, mereka menjadi manusia yang lain, manusia yang berbeda dan berbalik 180 derajat. Mereka yang dulunya penakut menjadi pemberani, yang dulunya pemalu tampil di depan umum dengan begitu percaya diri. Bahkan yang bodoh Tuhan juga bisa berikan pengetahuan luar biasa. Maka itu mari pada saat ini, seperti Petrus dikatakan Kisah 4:13 berkata apa? Mereka heran dan takjub melihat mereka adalah murid Tuhan, mereka orang tidak terpelajar, mereka orang biasa, tapi Tuhan ubahkan demikian rupa. Apa? Dia mulai mengerti, dibuka pikirannya, dia mengerti firman Tuhan, sehingga hidupnya ada perubahan yang sangat radikal. Bahkan akhir daripada kehidupan mereka, apa yang terjadi? Mereka sampai mengalami tantangan yang begitu berat, bahkan kematian menyebut mereka. Bahkan ada istilah mengatakan semen fructum evangelicorum, artinya dari darah para martir inilah mereka menjadi pondasi gereja, sehingga apa? Saat ini kita bisa mengenal Yesus. Ada gereja di Indonesia, ada banyak orang percaya karena mereka ada yang memberikan pondasi yang awal, para rasul yang telah mati buat Yesus. Kenapa? Dia mengerti, dibuka pikirannya, ternyata kematian pun tidak mengalami mereka dan tidak menakutkan buat mereka. Maka itu mari yang pertama saya katakan lagi, bahwa Yesus bangkit ingin membuka pikiran. Maka itu pada saat ini kita juga tetap membuka pikiran kita buat firman Tuhan yang akan membangun hidup kita untuk lebih kuat, lebih punya pengharapan
Walaupun tantangan bukan semakin ringan, tapi kita ada pikiran yang terbuka akan firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan bukan apa yang cuma tersurat, bahkan sampai yang tersirat. Itu akan menjadi kekuatan buat kita, ada harapan. Karena Tuhan datang, Tuhan bangkit untuk membuka pikiran. Yang kedua, saudaraku, kembali lagi, Yesus adalah sang inspirator dan sang inovator. Dikatakan di sini Lukas 24:15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saya ulangi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Saudara, sang inspirator artinya dia setelah bangkit, dia sudah berdiam diri, dia mencari orang-orang yang kehilangan pengharapan. Timur tadi dia pulang ke Emmaus, ada yang pulang lagi ke pekerjaannya, ada lagi mereka berkumpul ketakutan, mereka sedang perlu pertolongan. Maka Yesus hadir waktu dia bangkit, dia datang mencari mereka. Maka itu sudah kita lihat, dia adalah orang yang punya inisiatif untuk kembali membangun, memotivasi para murid-murid yang ada. Dan saat kita bersyukur di abad yang ke-21, di mana Yesus yang bangkit itu dia lagi dibatasi dengan ruang dan waktu, yang dia sedang punya inisiatif untuk mencari yang kehilangan pengharapan dan kehilangan tujuan, ingin kembalikan, dan dia sang inovator akan membangun kita kembali. Maka itu mari saudaraku, pada saat sore hari ini mungkin pada saat kita beribadah di tempat kita masing-masing, Tuhan pun ada di sana. Mungkin di rumah-rumah para majelis yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, para aktivis gereja, jemaat Tuhan dan seterusnya, di mana sudah kita melihat Tuhan hadir di sana, dan kehadiran bisa langsung atau lewat sarana, yaitu manusia atau malaikat. Jadi kita lihat kehadiran Tuhan ini bisa dengan berbagai macam cara. Artinya Tuhan ada kurang akal, kurang cara untuk senantiasa mencari yang sedang tidak punya pengharapan. Bisa lewat manusia, bisa lewat sesama kita, bisa lewat malaikat, ataupun juga suara langsung. Seperti Paulus, dia ada audible, mendengar suara langsung dia. Maka itu mari pada kesempatan sore hari ini kita percaya Yesus mau hadir mencari murid-murid yang hilang, murid-murid yang kehilangan pengharapan, murid-murid yang putus asa, yang frustrasi. Maka itu pada sore hari ini, sekali lagi bagi kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, ingatkan Tuhan sedang mencari kita. Tuhan sedang melihat hati kita, dan dia bukan cuma punya inisiatif dan akhirnya berbelas kasihan, tapi dia juga sekaligus akan memotivasi kita supaya kita ada harapan yang lebih baik. Maka itu saya percaya hidup kita di tengah-tengah apapun yang terjadi saat ini, kita percaya bagi Tuhan itu ada jalan keluar. Maka itu yang ketiga, yang terakhir, dia di surga sedang menunggu kita. Ini harapan. Dia di surga, Yesus di surga sedang menunggu kita. Maka itu saya akan dukung beberapa ayat dari firman Tuhan. Dari Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai ayat yang ke-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka serta menyerbu dia. Ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, ini kita melihat di sini
Stefanus, martir yang pertama, pada waktu dia dirajam, dilempari batu waktu itu oleh mereka yang tidak suka, karena mereka tidak senang kalau kekristenan bertumbuh, tidak senang kalau Yesus disampaikan, diberitakan. Akhirnya resikonya adalah kematian. Tapi indah sekali bagaimana kita melihat pada waktu dia dirajam dan dia meninggal, dia melihat ke atas langit terbuka, melihat Yesus duduk di sana, dan itu menunjukkan dia sedang menantikan kita orang-orang setia. Maka itu saudaraku, setiap kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, saudaraku, mari kita bukan cuma sebagai orang yang berharap saja, tapi kita mari mengcopy paste daripada Stefanus, terutama kita sebagai orang-orang percaya bukan berdiam diri saja. Jadi sekarang dan waktu ini ya kita samaru, santai makan turu, ya, tapi kita mari kita akan aktif mencontoh iman para rasul yang sudah mendahului kita, bahkan mengcopy paste daripada kehidupan Yesus. Dia berbuat sesuatu bagi kerajaan surga. Demikian hidup kita, terutama hidup dalam kebenaran. Di Stefanus, dia orang yang terkenal baik, dia orang yang penuh Roh Kudus, dia orang yang melakukan terbaik bagi Tuhan. Maka itu mari kita sebagai anak Tuhan di abad 21 ini, kesempatan kita masih hidup, kita masih ada, gunakan waktu untuk menjadi orang-orang di Stefanus. Dia memberitakan Injil, memberitakan kebangkitan Yesus, memberitakan kerajaan Allah. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Sama gereja kita, saudara, di mana kita tahu kita punya misi gereja bengkel. Mari kita akan sama-sama untuk terus mau dipakai Tuhan. Kita mungkin orang sederhana, murid-murid orang sederhana, orang tidak terpelajar, orang yang bodoh, tapi Tuhan lihat semuanya. Kalau kita ada kemauan, Roh Kudus akan memampukan kita. Maka mari kita percaya kita ini yang pertama dulu. Kita punya pengharapan, dia akan membuka pikiran kita, supaya kita boleh punya pikiran yang luas, tidak mudah frustrasi, kita mudah, mungkin kita mudah jadi putus asa, tapi kita ada harapan dan kita bisa mengerti banyak tentang firman Tuhan, bukan hanya tersurat tapi sampai yang tersirat sampai menggetarkan jiwa kita. Kita boleh timbul iman yang dari itu. Maka itu mari pada sore hari saya saudaraku. Yang kedua, mari kita percaya Yesus sang inspirator dan inovator akan membangun kita kembali yang mungkin ada pengharapan. Tuhan juga pengharapan. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia menurut kita orang yang setia dan melakukan kehendaknya di bumi ini untuk diberkati orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kembali kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami mohon pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Untuk kami melangkah lebih jauh, khususnya hidup kami yang penuh tantangan pergumulan saat ini, di mana Engkau yang akan memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang berharap dan kehilangan pengharapan. Kami percaya bagi Tuhan tidak mustahil, di tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga Tuhan yang kurang tajam untuk mendengar doa kami pada sore hari ini, di mana Engkau akan mendapat harapan, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk boleh menikmati terus berkat-berkat Tuhan di hari-hari ini yang penuh pergumulan. Tuhan tidak pernah meninggalkan tiap hidup kita. Mari kita akan bersama-sama sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk menerima juga berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dalam wajahnya, memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita akan pulang bersama-sama. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita pulang dari saat ini bahkan sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih.